Hai gengs, apa kabar? Selamat malam buat kamu yang lagi dengerin ini. Aku lagi rekam ini pas kamu dengar sendiri kan, ini lagi hujan. Gimana kalau kita ngebahas tentang gap year? Atau gap year itu kayak istilah dimana kamu harus kayak apa ya? Mungkin karena beberapa alasan, misalnya mungkin kamu buru scholarship, atau mungkin kamu masih bingung untuk milih jurusan dan belum persiapin diri kamu sebaik mungkin. Terus 1 tahun kamu pengen untuk bisa persiapin diri kamu untuk masuk di jurusan yang kamu pengen. Buat kamu yang lagi pernah ngalamin ini, gap year itu sebenarnya punya banyak keuntungan ya menurut aku. Jadi kamu bisa lebih matang dalam mempersiapkan kuliah kamu. Cuman tekanannya tuh menurut aku apa ya, di Indonesia tuh suka banyak yang yang suka nanya ke kita sendiri. Mungkin itu karena kulturnya kali ya, maksudnya kita tuh orang Indonesia suka untuk basa-basi, terus suka nanyain, oh ya kamu udah di mana sekarang? Ya karena bentuk itu bukan salah mereka juga yang nanya menurut aku. Hanya itu mereka cara untuk membangun cara untuk membangun sebuah keakraban gitu, dan kita udah terbiasa berada di lingkungan seperti itu gitu. Gak semua orang, tapi kebanyakan orang akan nanya, oh ya kamu di mana sekarang? Jadi gimana kuliahnya? Oh kamu lulusan tahun berapa sih? Kayak gitu-gitu. Terus berdasarkan pengalaman aku sendiri, semester 1 aman lah ya, aku belum ketahuan. Semester 2 di situ udah mulai oh ya masa kamu angkatan 2013 ya. Kayak kedengarannya tuh tua banget gitu, padahal waktu itu sebenarnya kalau mau dibilang sih aku termasuk anak yang terlalu cepat sekolah gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aturan sekarang ya, kalau aturan sekarang tuh umur 7 tahun baru bisa masuk sekolah, kalau aturan tahun ini. Tapi kalau aturan 20 tahun yang lalu itu 6 tahun baru masuk sekolah. Tapi yang terjadi adalah ketika tahun 2000, awal 2000-an itu semua orang tua ingin menyekolahkan anaknya secepat mungkin. Jadi yang ada karena batasnya 6 tahun, orang tua pengennya anaknya sekolah tuh lebih cepat, 5 tahun gitu. Karena kebanyakan orang tua udah masukin anaknya, jadi kayak semuanya serba ikut-ikutan waktu itu ya. Terus yang terjadi adalah kayak anak-anak tetangga ini nih udah pada masuk sekolah. Kebetulan waktu itu yang terjadi nih di kehidupan aku, aku cukup cepat nangkap apapun yang dikasih tahu sama aku. Kayak waktu itu mamaku, umur aku masih 2 tahun, tahun 99 waktu itu, mamaku udah ngajarin kayak alfabet, terus angka terus angka Romawi gitu-gitu. Umur aku masih 2 tahun nih, dan pada saat itu mamaku kuliah gitu. Jadi dia kuliah, lanjut kuliahnya, lebih tepatnya sarjananya gitu. Waduh itu long story banget deh. Terus karena mamaku pergi, akhirnya aku
ngabisin waktu selama nungguin mamaku pulang itu dengan belajar. Dan aku kebanyakan anak yang banyak bermain imajinasi waktu itu, bahkan sampai sekarang. Nah, karena dorongan itulah kayak mamaku ngelihat kalau aku tuh anaknya cepat mengerti pelajaran, dan dia bilang nawarin gitu, mau masuk sekolah atau gimana. Jadi aku bilang, sekolah itu apa? Kayak gitu. Jadi sekolah itu belajar, kayak gitu. Sesimpel itu ya. Aku bilang, oh ya deh mau gitu. Aku nggak pernah mikir ya bakal kayak gimana nantinya gitu. Padahal kalau mungkin kita pengen ya, mungkin kalau kita pengen ada jeda 1 tahun antara SD sama SMP, mungkin bisa kali ya. Jadi gap year-nya tuh bukan hanya pas mau masuk kuliah aja. Jadi gap year-nya tuh mau masuk SMP perlu ngadaptasi sama usia sama dan segala macamnya itu ya, karena banyak banget perubahan. So waktu itu karena umur aku tuh masuk SD di umur 3,5 tahun. Umur aku belum cukup 4 tahun. Teman-teman aku yang lain udah 5 tahun. Nah, itulah alasannya kenapa akhirnya aku di SMA itu 2013. Tapi kalau di perkuliahan yang aku jalanin kemarin itu aku 2014. Kalau aku sih bisa dibilang materinya bisa jadi kenapa pilih pindah jurusan kali ya. Tapi aku pengen ngebahas gap year-nya dulu. Mungkin karena pada saat SMA kita tuh kebanyakan memilih jurusan yang dipilih sama teman. Jadi berhati-hatilah memilih teman ya, karena apa yang diinginkan teman biasanya kita mau juga apa yang teman kita mau, dan kita pikir ya karena kita sama kayak teman kita pasti kita cocok lah, nggak ada bedanya sama teman kita. But at the end itu bisa jadi cocok, bisa jadi enggak gitu. Kita belum kenal diri kita aja. So ini juga berlaku ketika aku udah di tahap kontemplasi diri ya, aku bilangnya kayak gitu. Kadang apa yang kita lihat cocok di orang lain dan kita lihat orang itu bahagia yang orang lain punya, itu pengen kita sandingkan dengan kebahagiaan yang kita pengenin juga. Jadi kita pengen bagian dari kebahagiaan orang lain. Oke, kalau kalian dengar suara mamaku itu memang karena aku lagi di rumah sih. Dan itu emang agak bahaya sih, maksudnya ada orang yang adalah hidupnya memang dia udah seperti itu gitu, tapi kita tuh pengen jadi bagian orang itu. Kayak misalnya apa ya, aku lihat satu teman aku, dia 2016, 15, dia 2015 ya. Terus dan dia tuh dapat kesempatan untuk ke tempat yang belum pernah aku pergi, dan aku tuh benar-benar tergila-gila sama yang namanya traveling. Oh, suddenly it makes me like why can I do that, kayak gitu. Apa sih bedanya gue sama orang itu, kok gue nggak bisa banget ya. Jadi mulai untuk kayak mulai merendahkan diri lah, mulai kayak bilang intinya membanding-bandingkan itu loh. Diperparah sama yang namanya media sosial kan, karena kita bisa lihat semua hal di sana gitu, semua hal dan semua orang yang kita pengen hampir di lingkup pertemanan kita nih, 9 dari 10 orang tuh ada di media sosial, at least Instagram, Facebook, Twitter gitu kan.
kalau kamu nggak punya self esteem yang baik, itu bisa mendorong kamu untuk merasa diri kamu tuh buruk gitu. Percayalah, gak semua bukan cuman kamu yang ngerasa seperti itu. Oke, kita lanjut tentang gap year. So, itu adalah salah satu dari sekian contoh orang yang aku pengenin kebahagiaannya, tapi bukan bagian kebahagiaanku sebenarnya ya. Dari mana aku tahu? Karena I start looking at myself, kayak aku mulai reconnected again dengan bagian diri aku seluruhnya hari ini, dan aku ngelihat why am I doing that gitu, why am I thinking about that. So aku mulai nyambung untuk mengatakan bahwa beberapa hal memang tidak terjadi sama aku, dan itu terjadi sama orang lain. Dan aku mulai menerima bahwa kehidupan kita tuh berbeda gitu. Ada kondisi yang terjadi di kehidupan kita, ada kondisi yang terjadi di kehidupan orang lain. So, gap year adalah salah satu hal yang terjadi di kehidupan aku gitu. Aku sama sekali merasa gak menyesal setelah memiliki 1 tahun yang dulu tuh aku suka mikir 1 tahun itu berharga banget ya, kayak kalau kayaknya bagus banget gitu kalau misalnya kita sukses di usia muda, kalau kita mendapatkan semua hal yang kita inginkan di awal kehidupan kita. Tapi kalau sekarang aku mulai berpikir kalau proses itu enak banget untuk dinikmatin gitu. Ada beberapa bagian yang akhirnya kalau kamu udah ngelewatinnya nanti dan gak bisa ngulangin dari awal lagi, kamu akan kehilangan kenikmatan itu gitu. So, kayak aku pernah baca kalau kamu sekolah, kamu punya derita anak sekolah. Oh ya, aku tahu ini dari seorang biksu yang aku baca bukunya. Dan kalau kamu kuliah, kamu punya penderitaan anak kuliah. Kalau kamu pacaran, kamu punya penderitaan orang yang lagi pacaran. Dan kalau kamu jomblo, kamu punya penderitaan orang yang lagi jomblo. Dia gak bilang jomblo sih, tapi single. Dan kalau kamu berpikir menikah itu bahagia, nanti kamu akan mendapatkan penderitaan orang yang menikah. So, semua itu ada bagiannya gitu. Gap year bukan sesuatu yang aku bilang patut untuk dijadikan sebagai alasan untuk jadi malu gitu. Aku bilang aku punya banyak hal yang terjadi di 1 tahun itu. Banyak hal baik, banyak hal buruk juga. So, setiap tahun itu akan selalu terjadi. Maybe that's why I don't have like big plans for 2020, kayak pengen liburan, pengen apa dan segala macam. I just have clue gitu, kayak oh iya aku pengen ini, tapi I'm not craving for that. Kayak ya kalau terjadi berarti terjadi gitu. So my gap year story is apa yang aku pelajarin di sana adalah aku belajar banyak hal tentang kesehatan. Aku belajar nyuntik. Jadi suntikan itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada suntikan ke otot, suntikan ke kulit, dan suntikan ke pembuluh darah. Nah, suntikan yang banyak orang merasa sakit dan takutin itu adalah suntikan ke pembuluh darah, karena itu memang benar-benar sakit. Kalau suntikan ke otot itu arah 90 derajat, arah 180 derajat, arahnya lurus ke otot.
dan itu nggak benar-benar sakit sih, lebih sakit kalau kamu disuntik infus itu ke pembuluh darah kamu. Oke, dan aku belajar banyak hal lain di dunia kesehatan dan itu banyak membuka mataku sih. Aku ketemu sama kadaver itu adalah mayat yang mayat yang diawetkan, dan aku nggak bisa cerita itu ke orang-orang dengan lugas. Aku juga waktu gap year aku itu, aku benar-benar jadi dipaksa untuk jadi anak yang mandiri. Itu pertama kali aku belajar masak serius, dan itu kenapa akhirnya aku mau memilih untuk mencari, dan aku pikir aku bisa melakukan hal yang lebih karena waktu itu aku punya dorongan dari hati nurani aku sendiri kalau aku belum mendapatkan apa yang benar-benar aku cari gitu. Selama itu positif, aku selalu berpikir masa muda itu emang waktunya untuk mencari hal-hal yang bisa kamu serap secara positif gitu. So that's all about my gap year story. I think udah deh, kayaknya gitu aja. Okay, see you soon.